Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fatih Humaydi, Informatika A semester 7 Universitas Wahab Hasbullah. Di sini saya akan menerangkan tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik dan sistem elektronik. Penyelenggaraan sertifikat elektronik Indonesia atau Root Certification Authority adalah lembaga induk penerbitan sertifikat digital atau elektronik yang dikelola Ditjen Aplikasi Informatika Kominfo. Pembentukan PSRI sebagai infrastruktur kunci publik merupakan pelaksanaan UU ITE tentang tanda tangan elektronik dan mewujudkan amanat PSTE untuk menggunakan sertifikat elektronik bagi seluruh layanan publik. Ada perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi atau ITE menjadi UU awal tahun 2024. Bila itu telah diberikan nomor dan diundangkan melalui UU nomor 1 tahun 2024. Ada sejumlah pasal yang diubah dan ditambah. Misalnya ketentuan pasal 13 mengubah aturan tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik. Untuk mendapat pengakuan keandalan bagi sistem PSRI induk, berikut kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2019. Untuk pengembangan infrastruktur operasional melalui pengadaan peralatan untuk pengamanan kunci PSRI induk yang memenuhi sertifikasi FIPS 142 level 3. Penerbitan CRL dilakukan setiap 6 bulan sekali. Monitoring keamanan fisik sistem offline melalui analisis CCTV dan log akses pintu. Monitoring ketersediaan web daring PSRI induk dan CRL. Monitoring kapasitas sistem daring melalui monitoring penggunaan memori CPU, power usage, humidity, dan temperatur. Per November 2019 telah ada 2 mitra PSRI dari instansi pemerintah, yakni Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT dan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, serta 4 mitra PSRI dari sektor swasta yaitu Privi.id, Pruri, Disgisync, dan Vida. 6 layanan yang dimiliki PSRI adalah tanda tangan elektronik, segel elektronik atau e-seal, preservasi dan berupa TTE dan stempel elektronik, penanda waktu, pengiriman elektronik tercatat, dan autentikasi website. Penyelenggaraan sistem elektronik adalah setiap orang penyelenggara negara, badan usaha, masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama kepada pengguna sistem untuk keperluan dirinya atau keperluan pihak lain, termasuk portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan internet yang dipergunakan untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penawaran perdagangan barang dan jasa. Pengirim materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara melalui portal atau situs. Pengiriman lewat surat elektronik melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna. Layanan mesin pencari, layanan penyedia informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian seluruhnya. Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat terkait dengan aktivitas transaksi elektronik. Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik mencabut PP 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. PP tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Oktober 2019 dan diundangkan pada 10 Oktober 2019. Peraturan pemerintah
tentang PSDI merupakan pengaturan lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2018 tentang ITE, yang dibentuk untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Beberapa ketentuan yang diperlukan pengaturan lebih lanjut yaitu kewajiban bagi setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak relevan di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik atau transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum dan mencegah penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan sistem elektronik, setiap PSI memiliki kewajiban sebagai berikut: menyelenggarakan sistem elektronik secara handal, aman, dan bertanggung jawab. Pasal 3. Tidak memuat atau memfasilitasi penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang dilarang. UU Pasal 5. Melakukan pendaftaran sistem elektronik. Pasal 6. Melakukan prinsip perlindungan data pribadi. Pasal 14. Menghapus informasi dokumen elektronik yang tidak relevan. Pasal 15. Melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan sistem data elektronik di Indonesia oleh PSI lingkup publik. Pasal 20. Dan memberikan akses rangka pengawasan penegakan hukum oleh PSI lingkup privat. Pasal 21. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.